Hujan turun deras malam itu, seakan ikut merasakan duka yang sedang melingkupi rumah kecil di sudut kota. Lina duduk di ruang tamu, tubuhnya gemetar meski selimut tebal sudah membungkusnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan suaranya hampir tak keluar sejak kabar buruk itu datang. Suaminya, Andi, lelaki yang selalu menjadi sumber semangat dan tawa di rumah, tidak akan pernah pulang lagi. Sebuah kecelakaan di jalan raya merenggutnya hanya dalam hitungan detik. Dunia Lina runtuh seketika. Semua rencana yang mereka buat, membangun rumah lebih besar, memiliki anak, menabung untuk masa depan, hilang tanpa jejak. Hari-hari pertama setelah pemakaman terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Lina menatap meja makan yang kini hanya berisi satu piring, kursi kosong di sebelah ranjang. Bahkan aroma kopi yang biasa dibuat Andi setiap pagi pun terasa menghantam jiwanya. Ia merasa seperti terperangkap dalam ruang hampa, di mana waktu berjalan lambat, namun kesedihan terus menekan. Setiap malam, Lina menangis hingga terlelap, berharap esok pagi ia akan bangun dan mendapati semuanya hanyalah mimpi. Namun kenyataannya tetap sama, Andi tidak ada lagi. Di sisi lain, ada sosok lain yang juga kehilangan besar, Ibu Wati. Ibu kandung Andi. Rambutnya yang mulai memutih semakin tampak lusuh dalam balutan kerudung sederhana. Matanya tak kalah sembab dibanding Lina. Ia kehilangan seorang anak laki-laki yang selama ini menjadi kebanggaannya, penopang keluarga, dan tempatnya bersandar di masa tua. Namun meski hatinya hancur, Ibu Wati tahu satu hal, ia masih harus berdiri tegak, terutama untuk Lina. Sore itu, ia mendatangi rumah Lina. Dari luar, ia bisa mendengar suara isak tangis lirih. Perlahan, ia mengetuk pintu dan masuk. Lina duduk di sudut ruangan. Wajahnya menunduk, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Lina! Suara Ibu Wati bergetar, namun penuh ketegasan. Kamu tidak sendirian, Nak. Aku tahu sakitnya, aku juga kehilangan Andi. Tapi kita harus kuat. Lina menoleh dengan mata merah. Bu, saya tidak tahu bagaimana harus hidup tanpa dia. Semua terasa hampa. Setiap sudut rumah ini mengingatkan saya padanya. Ibu Wati duduk di samping Lina, menggenggam tangannya erat. Andi pasti ingin melihat kamu tetap tegar. Dia selalu bilang, kamu itu kuat, dan aku akan ada di sini, menemanimu. Kita tanggung duka ini bersama-sama. Tangis Lina kembali pecah. Namun kali ini ia bersandar di bahu Ibu Wati. Ada sedikit rasa hangat yang muncul di tengah kesedihan. Kehilangan itu memang nyata. Namun ternyata ia tidak sepenuhnya sendirian. Hari-hari berikutnya, meski masih berat, Lina mulai merasakan kekuatan baru. Ia tidak bisa menghapus rasa sakit begitu saja. Tapi kehadiran Ibu Wati membuatnya mampu berdiri lagi, setidaknya sedikit demi sedikit. Setiap pagi, mereka duduk bersama sambil minum teh hangat. Sesekali, mereka mengenang Andi dengan cerita-cerita kecil, kebiasaannya yang suka lupa menaruh kunci, atau caranya bercanda yang sering membuat rumah riuh. Air mata memang masih sering jatuh, tapi kini ada juga senyum tipis yang perlahan kembali hadir. Hari-hari setelah kepergian Andi masih dilalui Lina dengan berat. Jam dinding di rumahnya berdetak, tetapi waktu seolah tidak bergerak. Telepon genggam di meja berdering beberapa kali, namun hampir selalu ia biarkan. Dunia luar baginya sudah kehilangan arti. Namun, sore itu, ponsel bergetar lebih lama dari biasanya. Nama Ibu Wati muncul di layar. Lina menatapnya lama, ragu-ragu. Tapi akhirnya ia menggeser layar untuk menjawab. Lina, Nak, apa kabar hari ini? Suara Ibu Wati terdengar lembut. Tapi ada getar halus yang menyiratkan kerinduan dan kepedihan. Lina menarik napas panjang sebelum menjawab. Baik, Bu. Ya, begitulah. Suaranya lirih, jelas tidak meyakinkan. Ada jeda sejenak. Lalu Ibu Wati berkata, Ibu masak malam ini. Masakan kesukaan Andi. Sayur asem dan tempe goreng. Mau ya? Makan malam sama Ibu? Biar kita ngobrol. Mengenang dia bersama. Lina terdiam. Hatinya menolak. Membayangkan harus keluar rumah, bertemu orang lain, bahkan makan makanan favorit almarhum suaminya.
Rasanya terlalu menyakitkan. Bu, sepertinya belum bisa. Saya capek, lebih baik di rumah saja. Jawabnya pelan. Di seberang, Ibu Wati tersenyum pahit, meski Lina tak bisa melihat. Ibu mengerti, Nak. Tapi justru karena itu kamu harus datang. Kalau kita hanya sendiri-sendiri, duka ini makin terasa berat. Kita harus saling menguatkan. Lina menggigit bibirnya. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Saya takut, Bu. Takut kalau semua kenangan itu makin terasa. Tidak apa-apa kalau kita menangis bersama. Jawab Ibu Wati dengan suara tegas namun penuh kasih. Menangis itu bukan kelemahan. Ibu juga rindu Andi. Rindu sekali. Makanya ibu ingin kita duduk bersama, makan bersama, meski tanpa dia. Supaya kita bisa saling mengingatkan kalau hidup tetap berjalan. Kalimat itu menancap dalam di hati Lina. Ia sadar, mungkin memang tak bijak menutup diri terlalu lama. Perlahan, ia mengusap matanya. Baiklah, Bu, saya akan datang. Tapi jangan berharap saya bisa banyak bicara. Ibu Wati menghela napas lega. Itu sudah cukup. Nak, kehadiranmu saja sudah membuat ibu kuat. Telepon pun ditutup. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Lina merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk melangkah keluar dari tembok kesedihannya, meski langkah itu masih sangat berat. Malam itu, ia menatap lemari pakaiannya lama. Setiap pakaian seakan mengingatkannya pada momen bersama Andi. Dengan tangan gemetar, ia memilih blus sederhana berwarna biru muda, warna yang dulu selalu dipuji Andi. Saat bercermin, ia melihat wajah lelah dengan mata sembab. Namun di balik itu, ada sedikit keberanian yang tumbuh. Sebelum berangkat, ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di ruang tamu. Aku akan makan malam dengan ibumu, Endik, bisiknya lirih. Doakan aku kuat. Dengan langkah pelan, Lina keluar rumah. Udara malam yang sejuk menyambutnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit saja, ada cahaya kecil yang menembus pekatnya kesedihan. Malam itu, rumah Ibu Wati diselimuti aroma sayur asem yang baru saja diangkat dari panci. Tempe goreng tersusun rapi di piring, hangat dengan warna keemasan. Makanan sederhana, tapi penuh kenangan. Lina berdiri di depan pintu, ragu-ragu mengetuk. Ibu Wati segera menyambut dengan senyum tipis yang berusaha ia sembunyikan di balik matanya yang lelah. Masuklah, Nak. Sudah lama ibu siapkan ini. Lina melangkah masuk perlahan. Matanya segera menangkap meja makan di ruang tengah. 3 kursi tersusun seperti biasa. 1 untuk Ibu Wati, 1 untuk Lina, dan 1 lagi, kursi kosong di seberang mereka. Kursi yang dulu selalu diisi Andi. Hening sejenak menyergap mereka. Lina merasa dadanya sesak. Seakan kursi kosong itu menatapnya balik dengan dingin. Ia berusaha menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang siap jatuh. Mereka duduk. Suara sendok bertemu piring menjadi satu-satunya yang terdengar. Ibu Wati mencoba membuka percakapan. Dulu, Andi selalu minta tambah 2 kali kalau ibu masak sayur asem. Katanya, rasanya pas di lidahnya. Lina menunduk, menggenggam sendok erat-erat. Iya, Bu, bahkan kalau saya yang masak, dia suka bilang, "Gak senak buatan ibu." Ia tersenyum tipis, tapi segera berubah jadi tangis. Air matanya jatuh menetes ke piring. Ibu Wati terdiam sejenak, lalu ikut tersenyum pahit. Itu memang anak ibu. Kadang manja, kadang keras kepala. Tapi hatinya, selalu lembut. Suaranya serak, lalu pecah dengan isakan. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Hanya sesekali dipecahkan oleh suara tangis yang mereka berusaha sembunyikan. Makanan di hadapan mereka hampir tak tersentuh. Lina akhirnya berbisik. Bu, rasanya seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ibu Wati mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Lina erat-erat. Ibu juga merasa begitu. Nak, tapi lihatlah kita sekarang. Meski berat, kita masih bisa duduk di sini. Itu artinya kita tidak benar-benar sendirian. Mata Lina berkaca-kaca.
Ia menoleh ke kursi kosong itu sekali lagi. Perih memang, tapi ia mulai merasakan sesuatu, sebuah pemahaman sunyi. Kehilangan ini tidak hanya miliknya. Ada orang lain yang merasakan luka serupa, dan justru karena itu, mereka bisa saling menopang. Makan malam itu tidaklah hangat seperti dulu. Canggung, penuh tangis, dan lebih banyak diam daripada bicara. Namun di balik kecanggungan itu, tumbuh sebuah harapan kecil, bahwa duka bisa dibagi, dan ketika dibagi, bebannya sedikit lebih ringan. Makan malam pertama itu, meski canggung, meninggalkan bekas yang tak terduga di hati Lina. Malam penuh air mata itu justru membuka celah kecil bagi cahaya untuk masuk. Beberapa hari kemudian, telepon dari Ibu Wati kembali datang. "Lina, nak, besok malam ibu masak lagi. Mau datang?" Nada suaranya tenang, tanpa paksaan, seolah ia tahu Lina butuh waktu untuk menerima. Lina sempat ragu, tapi kali ini jawaban, iya, keluar lebih cepat dari sebelumnya. Maka terjadilah makan malam kedua, ketiga, dan seterusnya. Awalnya, mereka hanya bertemu di rumah Ibu Wati, duduk di meja yang sama, dengan kursi kosong yang tetap ada di sana. Setiap kali melihat kursi itu, dada mereka masih sesak, tetapi perlahan-lahan rasa sesak itu berubah menjadi penghormatan, sebuah cara untuk mengingat Andi tanpa harus terus larut dalam tangis. Minggu berganti minggu, kebiasaan ini pun menjadi pola baru. Ibu Wati akan menelepon atau mengirim pesan singkat, dan Lina akan datang. Kadang dengan wajah letih, kadang dengan senyum samar. Hingga suatu malam, Ibu Wati berkata, "Bagaimana kalau kita coba makan di luar, Nak? Ada warung soto di dekat alun-alun. Katanya enak sekali." Lina terdiam sejenak. Dulu, ia dan Andi sering pergi ke restoran atau warung kecil. Membayangkan hal itu sempat membuat hatinya sakit. Tapi melihat sorot mata Ibu Wati yang penuh harap, ia akhirnya mengangguk. Malam itu, mereka duduk di bangku kayu sederhana di warung kecil, sambil menyeruput soto hangat. Untuk pertama kalinya, Lina bisa merasakan sedikit kelegaan. Ia bahkan tertawa kecil ketika Ibu Wati mengeluh pedasnya sambal terlalu menyengat. Perlahan, percakapan mereka mulai bergeser. Tidak hanya soal Andi, tetapi juga hal-hal kecil lain. Tentang pekerjaan Lina di kantor, tentang tanaman bunga di halaman rumah Ibu Wati, bahkan tentang serial drama televisi yang sedang populer. Mereka tertawa, terkadang menangis, tapi lebih banyak merasa lega. Ibu Wati diam-diam menyadari sesuatu. Makan malam ini bukan sekadar untuk mengenyangkan perut. Bukan pula hanya untuk mengenang anaknya. Lebih dari itu, ini adalah cara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Andi. Dan Lina pun mulai menyadarinya juga. Saat kembali ke rumah setelah makan malam bersama Ibu Wati, ia merasa langkahnya lebih ringan. Meski kesedihan masih ada, hatinya tak lagi sepi seperti dulu. Malam demi malam, rutinitas itu menjadi penopang mereka berdua. Seakan ada benang halus yang perlahan menenun kembali hidup yang sempat tercerai-berai. Suatu malam, setelah beberapa minggu kebiasaan makan malam itu berjalan, mereka kembali duduk berdua di meja makan rumah Ibu Wati. Malam itu berbeda. Hujan turun pelan di luar, udara terasa sejuk, dan aroma teh jahe hangat memenuhi ruangan. Lina menatap cangkir di hadapannya. Tangannya bergetar pelan saat ia mencoba merangkai kata. Selama ini, ia hanya berbagi cerita ringan, tentang pekerjaan atau hal-hal kecil sehari-hari. Tapi malam itu, ada sesuatu yang menekan dadanya, ingin keluar. "Bu," suaranya pelan, hampir tertelan suara hujan. Saya merasa kosong. Setiap kali bangun pagi, rasanya percuma. Semua mimpi saya bersama Andi, punya anak, liburan ke tempat yang dia suka, membangun rumah kecil di pinggir kota, semua hilang begitu saja." Ia berhenti, menunduk, dan air matanya jatuh ke meja. "Kadang saya berpura-pura kuat di depan orang lain, tapi sebenarnya, saya takut. Takut kalau saya nggak akan pernah bahagia lagi." Ibu Wati tidak langsung menjawab. Ia meraih tangan Lina, menggenggamnya dengan hangat. Sorot matanya lembut, penuh pengertian. "Lina, nak, ibu tahu sakitnya kehilangan orang yang kita cintai.
Dulu, waktu suami ibu meninggal, ibu juga merasa dunia runtuh. Bayangkan, harus membesarkan anak sendirian, bekerja tanpa henti, sementara hati masih penuh luka. Ada malam-malam di mana ibu menangis sampai tertidur, sama seperti kamu sekarang. Lina menoleh, matanya merah, terkejut mendengar pengakuan itu. Ibu Wati jarang sekali membicarakan masa lalunya. Tapi lama-lama ibu sadar, lanjut Ibu Wati, kalau hidup ini memang penuh kehilangan. Justru karena itu, kita harus menghargai yang masih ada. Andi sudah pergi, Nak, tapi kamu masih ada. Dan kita masih punya satu sama lain. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan yang menetes di atap. Namun hening itu bukan lagi kekosongan, melainkan ruang aman yang membuat Lina berani membuka diri lebih jauh. Terima kasih, Bu. Kalau ibu tidak ada, mungkin saya sudah hancur benar-benar. Ujar Lina, suaranya serak. Ibu Wati tersenyum kecil, mengusap punggung tangan Lina. Kamu bukan sekadar menantu bagiku. Lina, kamu anak ibu sekarang. Kita jalani ini bersama, ya? Hati Lina bergetar. Untuk pertama kalinya sejak Andi tiada, ia merasa benar-benar dipeluk bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan jiwa. Hubungan mereka, yang dulu sebatas mertua dan menantu, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, seperti seorang ibu dan anak perempuan. Malam itu, meski tangis masih mengiringi, ada kelegaan baru yang lahir. Duka mereka masih ada, tapi kini, ada juga ikatan yang menguatkan, menjembatani kesepian dengan kasih sayang yang tulus. Kebiasaan makan malam yang dijalani Lina dan Ibu Wati semakin rutin. Minggu demi minggu, ikatan mereka semakin erat. Namun, dunia luar tidak selalu melihat kedekatan itu dengan cara yang sama. Pada suatu siang, Lina bertemu salah satu sahabat lamanya, Rani, di sebuah kafe. Percakapan ringan berubah kaku ketika Rani bertanya, "Lin, aku dengar kamu sering ke rumah Ibu Wati, ya? Hampir setiap minggu." Lina tersenyum kiku. "Iya, Bu Wati sering ajak makan malam. Rasanya, membantu aku melewati semua ini." Namun Rani justru menaikkan alisnya. "Tapi, apa nggak aneh? Maksudku, biasanya kan setelah suami meninggal, menantu nggak sedekat itu dengan mertua. Aku cuma takut orang ngomong yang nggak-nggak. Lin." Ucapan itu menghantam hati Lina. Ia pulang dengan perasaan gelisah, bertanya-tanya apakah benar kedekatannya dengan Ibu Wati dianggap janggal. Tak lama, Ibu Wati pun mendengar kabar serupa. Seorang kerabat jauh menegurnya. "Wati, apa kamu nggak khawatir? Orang bisa saja bilang Lina terlalu bergantung sama kamu. Atau malah kamu yang terlalu ikut campur dalam hidupnya. Hati-hati, nanti jadi bahan omongan." Malam itu, Lina dan Ibu Wati duduk di meja makan seperti biasa, tetapi suasananya berbeda. Ada beban tak kasat mata yang menggantung di udara. Akhirnya, Lina membuka suara. "Bu, saya dengar beberapa orang. Mereka bilang kedekatan kita aneh. Katanya saya memanfaatkan ibu." Suaranya bergetar. Ada rasa sakit yang ditahan. Ibu Wati menarik napas panjang. Wajahnya tegas, meski matanya tetap lembut. "Nak, orang selalu punya komentar. Dulu, waktu ibu memilih membesarkan Andi sendirian, banyak yang juga bilang macam-macam. Tapi akhirnya, hanya kita sendiri yang tahu kebenarannya." Lina menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Tapi Bu, saya takut. Takut kalau orang salah paham." "Biarkan saja, Lina," jawab Ibu Wati mantap. "Kita tidak hidup untuk penilaian orang lain. Kita melakukan ini bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Supaya kita bisa tetap berdiri setelah kehilangan Andi." Hening sejenak. Kemudian Ibu Wati menggenggam tangan Lina erat-erat. "Mari kita janji, Nak. Jangan biarkan komentar negatif merusak apa yang kita punya sekarang. Andi pasti ingin kita saling menjaga, bukan saling menjauh." Air mata jatuh di pipi Lina. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena rasa lega. Ia mengangguk. "Iya, Bu. Kita jalani ini untuk diri kita sendiri.
Biar orang lain mau bicara apa, terserah. Malam itu, mereka kembali makan bersama, mencoba menutup telinga dari bisikan luar. Dan meski komentar negatif masih ada, hati mereka menjadi lebih kokoh. Mereka tahu, ikatan ini lahir dari kehilangan, tapi tumbuh karena kasih sayang yang tulus. Minggu-minggu berikutnya, makan malam antara Lina dan Ibu Wati mulai terasa berbeda. Kalau dulu mereka sering diam lama, kini suasana meja makan perlahan berubah. Ada canda kecil, ada cerita ringan, dan ada ide-ide baru yang membuat kebersamaan mereka semakin berarti. Suatu malam, Ibu Wati berkata sambil menata meja, "Lina, bagaimana kalau malam ini kita masak rendang? Dulu, itu makanan favorit Andi waktu ulang tahunnya." Lina sempat terdiam, hatinya tercekat. Dulu, setiap kali mengingat makanan kesukaan Andi, yang muncul hanyalah perasaan kehilangan. Tapi kini, entah mengapa, ia ingin mencoba. "Baik, Bu. Mari kita buat bersama." Mereka pun memasak berdua. Saat bumbu ditumis, aroma rempah memenuhi dapur, membawa kembali bayangan Andi yang dengan lahap menyantap rendang buatan ibunya. Lina sempat tersenyum sambil berkata, "Kalau Andi ada, pasti dia udah curi-curi cicip dari panci." Mereka berdua tertawa kecil. Bukan tangis kali ini, melainkan tawa tulus yang muncul dari kenangan manis. Tak hanya itu, mereka mulai menambahkan tradisi baru setiap makan malam. Kadang, setelah makan, mereka membuka album foto lama. Lina akan menunjuk foto Andi kecil yang sedang berlarian di halaman rumah, dan Ibu Wati akan bercerita tentang kenakalannya dulu. Pernah juga, mereka menonton film kesukaan Andi, film komedi yang selalu berhasil membuatnya tertawa sampai terbahak-bahak. Malam itu, mereka tertawa bersama di ruang tamu, dan untuk sesaat, rasanya Andi masih ada bersama mereka. Yang dulu hanya menjadi luka, kini perlahan berubah menjadi kekuatan. Aktivitas mengenang ini tidak lagi membuat mereka terjebak dalam kesedihan. Sebaliknya, mereka belajar untuk mengingat dengan senyum, bukan dengan air mata. Lina menyadari sesuatu. "Bu, ternyata mengenang tidak selalu menyakitkan, ya? Kadang malah terasa hangat." Ibu Wati mengangguk. Matanya berbinar lembut. "Betul, Nak. Kenangan itu bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang kebahagiaan yang pernah kita punya. Kalau kita hanya melihatnya dari sisi duka, kita akan tenggelam. Tapi kalau kita melihatnya sebagai anugerah, hati kita jadi lebih kuat." Itulah titik balik bagi mereka berdua. Makan malam yang dulu penuh tangis kini menjadi ruang penyembuhan. Sebuah tempat di mana duka dan bahagia bisa berdampingan. Sebuah cara untuk merayakan kehidupan Andi, bukan hanya meratapi kepergiannya. Malam itu, saat mereka menutup album foto dengan senyum, Lina merasa ada bagian dari dirinya yang mulai pulih. Tidak sepenuhnya, memang, tapi cukup untuk membuat langkah berikutnya terasa lebih ringan. Seiring waktu, Lina mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Luka kehilangan memang belum sepenuhnya sembuh, tapi ia mulai menemukan celah kecil yang dipenuhi cahaya. Suatu pagi, ia membuka lemari dan menemukan perlengkapan melukis yang dulu lama tersimpan. Kuas, cat minyak, dan kanvas yang sudah berdebu. Dulu, Andi sering menyemangatinya untuk melukis. Tapi sejak pernikahan, kesibukan membuatnya jarang menyentuh hobi itu lagi. Dengan ragu, Lina mencoba kembali. Awalnya, garis-garis yang ia buat tampak kaku. Namun perlahan, goresan kuas itu berubah menjadi aliran emosi, campuran duka, kerinduan, dan juga secercah harapan. Ketika Ibu Wati berkunjung, ia melihat lukisan itu terpajang di ruang tamu. "Indah sekali, Lina. Andi pasti bangga melihatmu kembali melukis." Lina tersenyum tipis. "Saya merasa hidup lagi saat melukis, Bu. Seperti ada sesuatu yang kembali pulih dalam diri saya." Tidak hanya itu, Lina mulai berbicara tentang rencana yang dulu tak pernah ia bayangkan setelah kepergian Andi. "Bu, saya sedang berpikir, mungkin saya bisa ambil kursus lagi, atau kembali bekerja penuh waktu. Rasanya saya ingin melakukan sesuatu, bukan hanya diam di rumah."
Ibu Wati menatapnya dengan bangga. Itu keputusan yang baik. Nak, hidup ini harus terus berjalan. Dan Andi pasti ingin melihat kamu bersemangat lagi. Sementara itu, Ibu Wati juga menemukan makna baru. Ia merasa tidak lagi sendiri dalam hari-hari tuanya. Merawat hubungan dengan Lina, mendengarkan ceritanya, dan melihatnya tumbuh kembali memberi Ibu Wati kebahagiaan yang tak ternilai. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Ibu Wati mengusulkan sesuatu. Bagaimana kalau kita rencanakan liburan singkat? Tidak jauh, mungkin ke pantai atau pegunungan. Tempat yang tenang, supaya kita bisa menikmati udara segar. Lina terkejut, lalu tertawa kecil. Liburan? Wah, sudah lama saya tidak mendengar kata itu. Tapi, terdengar menyenangkan, Bu. Mereka pun mulai membicarakan masa depan, bukan lagi hanya masa lalu. Tentang tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi, kegiatan sosial yang mungkin bisa mereka lakukan bersama, bahkan hal-hal sederhana seperti mencoba resep baru atau menanam bunga di halaman. Untuk pertama kalinya sejak lama, percakapan mereka dipenuhi dengan kata-kata nanti dan besok, bukan hanya dulu. Malam itu, Lina pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada Ibu Wati di sisinya, dan ada harapan baru yang tumbuh bersama setiap langkah mereka. Hari itu, kalender menunjukkan tanggal yang dulu selalu menjadi istimewa, ulang tahun Andi. Setahun lalu, tanggal ini terasa seperti hari paling pahit bagi Lina. Ia hanya menangis di kamar, menolak keluar rumah, bahkan menolak mengangkat telepon dari siapapun. Tapi tahun ini berbeda. Ia dan Ibu Wati sepakat untuk merayakannya dengan cara sederhana. Bukan pesta besar, bukan pula perayaan meriah. Hanya sebuah makan malam kecil di rumah Ibu Wati, dengan meja yang dihias bunga segar dan beberapa lilin kecil yang menyala hangat. Di atas meja tersaji hidangan-hidangan kesukaan Andi, rendang buatan Ibu Wati, sayur asem, tempe goreng, dan kue sederhana yang dulu sering dibeli Andi saat pulang kerja. Saat Lina datang, ia sempat tertegun melihat meja itu. Ada kursi kosong di ujung meja, kursi Andi. Tapi kali ini, ia tidak merasakan perih menusuk seperti dulu. Kursi itu tidak lagi tampak sebagai lubang kehilangan, melainkan sebagai simbol kehadiran yang abadi. Makan malam dimulai dengan doa singkat. Suasana hening, penuh hikmat, namun bukan lagi hening yang menyakitkan. Setelahnya, mereka mulai berbagi cerita. Dulu, kata Lina sambil tersenyum, Andi pernah memakan setengah loyang kue ini sendirian. Katanya, karena dia lupa makan siang. Padahal saya yakin dia hanya rakus. Ibu Wati tertawa, suaranya ringan. Benar sekali. Waktu kecil pun begitu. Kalau ada kue bolu, dia pasti sembunyikan sepotong di dapur untuk dimakan diam-diam. Tawa mereka pecah, memenuhi ruangan yang dulu sering dipenuhi tangis. Sesekali, mata mereka masih berkaca-kaca, tapi air mata itu bercampur dengan senyum, bukan lagi murni kesedihan. Di tengah percakapan, Lina menatap kursi kosong itu. Andi mungkin tidak ada secara fisik, Bu, tapi rasanya dia tetap ada di sini. Mendengarkan kita, tertawa bersama kita. Ibu Wati mengangguk, matanya lembut. Benar. Nak, kehadiran seseorang yang kita cintai tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam kenangan, dalam cerita, dalam tawa yang kita bagi. Malam itu, rumah Ibu Wati dipenuhi kehangatan. Tidak ada lagi keheningan yang mencekik seperti makan malam pertama mereka. Yang ada hanyalah tawa, cerita, dan rasa syukur, karena meski kehilangan itu nyata, cinta yang mereka miliki jauh lebih abadi. Perayaan sederhana itu menjadi bukti bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan, dan duka bisa melahirkan ikatan baru yang tak tergoyahkan. Malam perayaan itu berakhir dengan senyum yang hangat. Lina pulang ke rumah dengan hati yang terasa lebih ringan, sementara Ibu Wati berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan dengan tatapan penuh kasih. Dalam perjalanan pulang, Lina teringat pada hari-hari pertama setelah kepergian Andi. Saat itu, ia merasa seperti hidupnya runtuh. Semua terasa gelap, seakan dunia berhenti berputar.
Ia bahkan tak pernah membayangkan bisa duduk di meja makan, tertawa bersama, apalagi merayakan ulang tahun seseorang yang sudah tiada. Namun kini, perjalanan duka itu membawanya pada sesuatu yang tak pernah ia duga, ikatan baru dengan Ibu Wati. Mereka berdua sama-sama kehilangan, tetapi justru dari kehilangan itulah mereka menemukan satu sama lain. Hubungan mereka bukan lagi sekadar mertua dan menantu. Mereka kini seperti ibu dan anak, sahabat yang saling menopang, tempat berbagi tawa sekaligus tempat berlabuh ketika kesedihan datang. Kursi kosong yang dulu begitu menyakitkan kini berubah makna. Ia bukan lagi simbol kehampaan, melainkan tanda cinta yang tidak pernah benar-benar hilang. Kehadiran Andi tetap hidup, dalam cerita, dalam kenangan, dan dalam ikatan yang lahir antara dua wanita yang sama-sama mencintainya. Duka itu memang tidak pernah benar-benar pergi. Tetapi di tengah luka, mereka menemukan sesuatu yang lebih besar, harapan. Dan disitulah letak kekuatan sejati cinta, bahwa ia tidak berhenti pada kematian. Ia terus hidup, menyatukan hati, dan menciptakan ikatan abadi. Kilauan pesan moral, kehilangan memang melukai, tetapi juga bisa membuka jalan pada ikatan baru. Di tengah duka, ada kekuatan dan harapan yang bisa ditemukan, bahkan dalam hubungan yang paling tak terduga.